Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dikisahkan dahulu ada seorang ahli ibadah yang hampir bertahun-tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Hal ini tentu suatu kebanggaan bagi orang-orang beriman, karena suatu pertanda bahwa ia adalah seorang ahli ibadah. Malam-malam yang biasa digunakan orang-orang untuk tidur, ia gunakan untuk qiyamul lail beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, ia malah tidak termasuk golongan para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali bahwa dahulu hiduplah seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hashim. Hampir sepanjang tahun ia tak pernah meninggalkan sholat tahajud di waktu malam. Pada suatu malam, Abu bin Hashim hendak berwudu untuk menjalankan sholat tahajud. Tetapi saat berwudu, Abu bin Hashim terkejut karena mendapati adanya sosok makhluk yang berada di bibir sumur miliknya. Abu Hashim lantas bertanya, "Hai hamba Allah, kau itu siapa?" Sosok misterius itu lantas menjawab, "Diriku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendapat jawaban itu tentulah membuat Abu bin Hashim terkaget. Namun ia juga merasa bangga sekali karena dirinya didatangi seorang tamu yang mulia, yaitu malaikat. Abu bin Hashim lantas bertanya tentang maksud kedatangan sang malaikat. "Apa yang tengah kau lakukan di sini?" Malaikat menjawab, "Diriku diperintah untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kala itu, Abu bin Hashim melihat malaikat itu membawa buku berukuran tebal. Hal ini tentu mengundang rasa penasaran. Lalu ia bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, itu buku apa yang kau bawa?" Malaikat lantas menjawab, "Ini adalah beberapa kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendapati jawaban itu, hati Abu bin Hashim berharap namanya ada di dalam buku itu. Kemudian Abu bin Hashim bertanya lagi, "Hei malaikat, apakah nama diriku tercatat di situ?" Seperti yang diketahui, Abu bin Hashim adalah seorang ahli ibadah. Ia menduga bahwa namanya termaktub dalam buku malaikat itu. Hal ini sebab Abu bin Hashim senantiasa mengerjakan sholat tahajud di malam hari, berdoa dan melakukan munajat kepada Allah pada waktu sepertiga malam. Namun setelah dicek oleh malaikat, ternyata nama Abu bin Hashim tidak tercatat dalam buku itu. Abu bin Hashim lantas kedua kalinya meminta malaikat untuk mengecek ulang namanya. Namun tetap saja namanya tidak ditemukan. Malaikat berkata kepada Abu bin Hashim, "Benar, namamu tak ada dalam buku ini." Melihat ketiadaan namanya, Abu bin Hashim lantas badannya bergetar, lalu terjatuh dan tersungkur di depan malaikat itu. Abu bin Hashim lantas menangis seraya berkata, "Betapa ruginya aku yang senantiasa berdiri tegak pada setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Namun namaku tak termasuk di dalam golongan hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala." Melihat kesedihan itu, malaikat lantas berkata kepada Abu bin Hashim, "Hai Abu bin Hashim, bukannya diriku tak tahu bahwa kau bangun tiap malam saat orang lain tidur. Kau ambil air wudhu dan kedinginan di saat orang lain terlelap dalam tidur malam. Akan tetapi tangan diriku dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis namamu." Mendengar perkataan malaikat itu, Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa sebenarnya yang menjadi sebabnya?" Malaikat lantas menjawab, "Kau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dirimu memikirkan hal itu dengan bangga kemana-mana dan hanya asyik beribadah,
hanya memikirkan diri sendiri. Itu di kanan kirimu terdapat orang yang tengah tepar sakit dan kelaparan. Kau tak menjenguk dan tak memberi mereka makanan. Nah, bagaimana bisa kau menjadi seorang hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai olehnya, sedang kau sendiri saja tak pernah mencintai para hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah mendengar penjelasan malaikat itu, sontak Abu bin Hashim bagai tersambar petir di waktu siang bolong. Kini dia telah sadar bahwasanya hubungan ibadah manusia tak cuma kepada Allah saja, melainkan juga kepada sesama manusia dan alam. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwasanya janganlah berbangga diri dengan ibadah yang kita kerjakan seperti bangga atas ibadah sholat, berpuasa, berzikir, jika tak dibarengi dengan hubungan sosial yang baik antara sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita sebaiknya senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan juga menjaga hubungan baik antara sesama manusia, hablum minannas. Jangan gunakan ibadah kita sebagai ajang ria atau pamer belaka supaya mendapat pujian, karena hal itu hanya sia-sia tak mendatangkan pahala. Selain itu, jangan terlalu menyibukkan ibadah sendiri, sedangkan di sekeliling kita masih ada orang-orang yang tengah kesusahan dan membutuhkan pertolongan kita. Semoga kisah orang ahli tahajud yang tidak dipedulikan Allah ini bisa menjadi motivasi dan memperbaiki cara beribadah kita menjadi lebih baik. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.